warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 4, kelas R8B, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Harsoyo Dwijo Wiono, SEME. Di sini saya Ratna Yulaika Wulandari dengan nomor mahasiswa 2016-125082 bertugas sebagai manajer dari usaha yang akan kami kelola, yaitu usaha di bidang kuliner yang berasal dari negara Jepang dengan nama Takoyaki Mantul. Takoyaki Mantul merupakan usaha mandiri yang bergerak pada bidang usaha manufaktur yang memproduksi makanan dan melakukan penjualan hasil dari produksi. Produksi dilakukan di ruko yang beralamat di restoran Warung Jempol, Jalan Raya Tengah nomor 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Bo, Kota Jakarta Timur. Makanan ringan yang diproduksi adalah takoyaki. Takoyaki merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung gurih berbentuk bulat dengan isian gurita. Seiring dengan kepopuleran makanan ini, para pedagang berkreasi dan membuatnya dengan isian yang beragam berupa keju, bakso ikan, sosis, dan lain-lain yang kemudian dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Dengan kreasi tersebut, takoyaki dapat dinikmati oleh konsumen anak-anak sekolah maupun mahasiswa tanpa mengeluarkan biaya yang besar seperti membeli takoyaki yang asli dengan isi gurita. Bahan dan isian yang digunakan mengedepankan kualitas dan usaha ini digawangi oleh 4 orang mahasiswa terdiri dari saya dan rekan-rekan yang ingin memberikan pilihan kuliner bagi setiap orang tanpa terbatas. Adapun struktur organisasi kami terdiri dari manajer utama yang dibantu oleh bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, dan juga bagian sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia nanti akan merekrut karyawan. Tujuan dari usaha ini yaitu sebagai usaha untuk mencari pendapatan dan memberikan pekerjaan bagi orang lain dan menyediakan tempat untuk para penikmat kuliner khususnya makanan dari Jepang. Visi dari usaha kami adalah menjadi wirausaha ternama dan terdepan di Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Misi usahanya adalah produk yang dihasilkan dapat mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian produk yang kami hasilkan memiliki bahan yang aman, berkualitas, dan juga halal. Dan yang terpenting, selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Adapun hal-hal terkait proposal usaha ini seperti bagaimana cara pemasaran, pengelolaan dari segi produksi, sumber daya manusia, dan juga keuangan dari produk kami akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyarah, NPM 2016-12-500-101. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan terkait aspek pemasaran dalam bisnis plan. Segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah pembagian pasar yang berbeda-beda kelompok pembeli yang mana membutuhkan suatu produk atau marketing mix yang berbeda-beda. Segmentasi ini bertujuan agar segmentasi yang dilakukan tepat sasaran. Segmentasi terbagi menjadi 4. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografis di mana Takoyaki Mantul ini berada di Jalan Raya Gedong di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yakni tepatnya di ruko restoran Warung Jempol. Dan secara segmentasi demografis mengarah kepada mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua bisa menikmati takoyaki mantul ini. Dari segmentasi psikografis, yakni adalah orang-orang yang menyukai jajanan cemilan atau jajanan goreng-gorengan. Segmentasi perilaku, di mana takoyaki mantul ini berada di perkotaan yang memiliki karakter perilaku perkotaan yang suka menyenangi akan hal-hal tren-tren baru, sehingga ini menjadi ladang kesempatan untuk takoyaki mantul berada di
usaha ini. Targeting. Pada takoyaki mantul ini ditargetkan kepada anak-anak sampai kalangan dewasa, orang tua, dan dari golongan manapun bisa menikmati takoyaki ini gitu. Dan dimana tempatnya pun secara strategis di dekat perkuliahan kampus Unindra ya. Ini di Jalan Raya Gedong, Pasar Rebo. Positioning dari takoyaki mantul adalah menjadikan yang unik dan masa kini, karena takoyaki mantul memiliki keunikan di varian isinya yang berbeda dari cemilan takoyaki lainnya. Posisi takoyaki mantul berada di pinggir jalan, sehingga sangat dekat dengan kampus dan sangat mudah ditemukan oleh konsumen. Strategi pemasaran yang digunakan dalam meningkatkan penjualan yaitu dengan memasarkan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp beserta mulut ke mulut masyarakat. Kemudian juga ada penetrasi pasar, yaitu takoyaki mantul memberikan penawaran menarik berupa pembelian dengan jumlah 5 porsi akan mendapatkan gratis 1 porsi. Kemudian ada pengembangan produk. Produk dikemas dalam sebuah kotak mika, yaitu agar mudah dibuka dan dibuang kembali. Kemudian, strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Yang pertama ini ada produk. Kita ketahui bahwasanya produk ini adalah takoyaki mantul dibuat dengan bahan berkualitas yang dipacking dalam kemasan kotak kertas yang tertera logo serta informasi mengenai takoyaki mantul untuk para konsumen. Harga sendiri takoyaki ini memiliki varian rasa, ada gurita, udang, sapi, ayam, sosis, keju, mozzarella dengan harga sama yakni Rp15.000. Distribusi sendiri kita menggunakan distribusi langsung, yaitu disalurkan dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara, yakni secara langsung. Kemudian ada promotion. Ya, promosi ini tentu menggunakan brosur, yaitu brosur takoyaki mantul, dan menggunakan networking pemasaran melalui jejaring sosial. Lanjut, analisis SWOT. Nah, di sini SWOT ada kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, apa aja sih itu? Sini dalam usaha takoyaki mantul ya, ada kekuatan atau strength itu sendiri, yaitu memiliki varian isi yang unik yang berbeda daripada yang lain. Kemudian juga memiliki bentuk yang sangat lucu dan unik gitu ya. Dan disajikan dengan saus sambal dan mayones yang lezat seperti lainnya, sama gitu. Dengan harga yang terjangkau dengan varian isi yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada weakness, ini adalah kelemahan ya. Kelemahannya itu ya, takoyaki mantul ini adalah usaha yang baru juga, kemudian terbatasnya kalangan konsumen ya, karena memang di Jalan Raya Gedong ini agak terpencil kayak gitu. Kemudian ini adalah menjadi sebuah kelemahan dalam takoyaki mantul ini. Kemudian juga tempat usahanya itu adalah bukan pribadi, rukonya itu bukan pribadi. Nah, kita menyewa ruko tersebut. Kemudian dari opportunity-nya adalah peluangnya itu apa aja. Tidak ada penjual dengan produk serupa di sekitaran tempat Jalan Raya Gedong tersebut gitu. Kemudian juga isi produk merupakan kesukaan anak-anak. Nah, apalagi itu tempatnya di kuliah ya, itu sangat luar biasa sekali gitu. Peluangnya sangat banyak di situ. Nah, kemudian dari ancamannya gitu, dari threat-nya itu sendiri gimana? Terdapat pedagang jajanan lain di sekitar ruko, dan itu banyak banget ya. Itu banyak gitu. Sehingga ya bersaingnya di situ gitu. Ancaman bagi produk-produk dengan jajanan yang lainnya. Kemudian terdapat jajanan lain yang lebih lokal dan mengenyangkan. Ya, betul itu. Banyak produk-produk yang memang lebih lokal dan mengenyangkan daripada takoyaki ini sendiri. Nah, itulah ancaman adapun analisis SWOT dari takoyaki mantul ini. Perkenalkan, nama saya Ria Resti, NPM 2016 12500-143. Saya akan menjelaskan terkait aspek produksi. Aspek produksi itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu pemilihan lokasi. Ya. Pemilihan lokasi yang telah ditentukan oleh toko takoyaki mantul di sebuah kawasan di dekat kampus Unindra di sekitar Jakarta Timur. Terus yang kedua itu ada rencana layout. Stand atau booth digunakan sebagai tempat untuk menjual produk yang akan mempermudah penulis karena memiliki ukuran yang kecil yang dapat
dipindahkan dengan mudah dan dengan but konsumen akan lebih gampang membeli. Terus yang ketiga itu adalah proses produksi. Proses produksi takoyaki itu ada 7 step. Yang pertama itu kocok telur, tuangkan kaldu ayam sedikit, lalu kocok lagi hingga menyatu. Yang kedua itu campurkan terigu, baking powder dan garam. Aduk agar kecampur merata dan tuangkan campuran telur serta kaldu ayam tadi dan aduk rata. Ukur kekenyalan adonan. Jika kurang encer bisa ditambahkan dengan air dingin. Step yang ketiga itu siapkan kol, irisan kol dan daun bawang untuk pelengkapnya. Yang keempat itu adalah panaskan cetakan, terus beri minyak hingga panas. Beri minyak hingga kira-kira sepertiga dari kedalaman lubang hingga lubang cetakan. Terus yang kelima, tuang adonan hingga ketinggian dari lubang cetakan. Terus lalu masukkan isi, yaitu isi dari takoyaki itu adalah gurita, dan tuangkan lagi adonan hingga penuh. Step keenam adalah masukkan takoyaki hingga bagian bawahnya matang dan atasnya mengembang. Lalu setelah itu balik untuk mematangkan bagian atasnya. Yang terakhir adalah setelah matang, angkat dan sajikan bersama dengan topping. Yang keempat itu ada bahan baku dan bahan pembantu. Dalam proses pembuatan makanan dan minuman membutuhkan bahan baku dan bahan pembantu seperti bahan bakunya itu seperti tepung terigu, telur ayam, kaldu ayam, baking powder, air dan garam. Bahan baku hiasnya itu adalah stiker komposisi dan logo kompor pemasaran. Yang ketiga itu ada bahan baku pembantu. Bahan baku pembantu itu ada sumpit dan wadah kertas. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahayuningsi, NPM 2016-12-5077. Saya akan menjelaskan terkait aspek SDM dan aspek keuangan. Materi selanjutnya adalah aspek SDM dan aspek keuangan dalam usaha takoyaki yang kelompok kami jalankan. SDM atau sumber daya manusia dalam usaha takoyaki ini adalah pihak-pihak yang bekerja menjalankan usaha pada bidang yang telah dipercayakan sesuai dengan keterampilan masing-masing dengan tanggung jawab dan etika tertentu dalam melakukan pekerjaan mereka. Struktur organisasi bisnis takoyaki ini yaitu Saudari Ratna Yulaika Wulandari sebagai manajer, Saudari Ria Resti sebagai pihak pengadaan produk dan bahan, lalu Saudari Maisaro sebagai pihak pemasaran produk, dan saya Mustika Rahayuningsi dengan NPM 2016-12-5077 sebagai pihak administrasi, keuangan, serta sumber daya manusia. Dalam penjualan produk, usaha kami mempekerjakan 1 karyawan wanita yang memiliki kualifikasi untuk mengolah bahan, membuat produk, dan menyajikan produk sesuai etiket kepada konsumen. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan, sumber pendanaan. Modal merupakan dana yang dibutuhkan dalam memulai sebuah bisnis. Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam bisnis. Modal awal takoyaki mantul ini diperkirakan sebesar 6 juta rupiah yang diperoleh dari dana pribadi kelompok. Lalu, rencana kebutuhan modal investasi. Total modal investasi yang toko kami butuhkan adalah Rp4.065.000. Selanjutnya, kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja per tahun dari toko takoyaki mantul ini adalah Rp10.755.000. Berikutnya, biaya perlengkapan kantor takoyaki mantul per tahun dengan total Rp735.000. Lalu, biaya operasional takoyaki mantul per tahun adalah Rp9.800.000.
Yang terakhir, biaya gaji, gaji pemilik, dan gaji karyawan. Jumlah per bulannya adalah Rp2.250.000 dan jumlah per tahunnya adalah Rp27.000. Dilihat dari segi pemasaran, masih terdapat peluang yang cukup besar karena produk yang kami tawarkan tergolong unik dan menarik, dan belum ada produk serupa yang berada di kawasan Kampus B Unindra Jakarta. Dari segi manajemen, usaha ini dikembangkan dan dikelola oleh saya dan rekan-rekan, dan juga dengan bantuan karyawan yang mempunyai kerja keras dan etos kerja yang tinggi, sehingga kami terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi usaha ini. Dilihat dari aspek keuangan, baik ketersediaan modal dan analisis finansial, yang kami lakukan membuat usaha ini cukup menguntungkan meskipun memerlukan waktu untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Insya Allah penjualan sudah balik modal setelah 2 bulan penjualan. Dengan melihat berbagai segi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Untuk itu, agar usaha ini sukses, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, sehingga usaha ini dapat menjadi usaha yang sukses di kemudian hari. Dengan demikian, presentasi dari grup kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.